meter. Dan kita akan melihat Onyx match point di tangan. Tentunya dari kesempatan yang begitu besar. Meskipun kita memang melihat Eko mereka selalu membawakan banyak banget sebenarnya hero-hero yang kuat banget untuk masing-masing pemainnya. Tapi lihat dukungan tim Indonesia juga gak kalah ramainya di Kamboja. Jadi buat teman-teman langsung saja sebentar lagi kita akan masuk ke dalam lane of down. Untuk game yang ketiga match point di tangan Onyx Esports. Satu langkah lagi. Ingat ya, di atas langit ada Onyx. Itu yang selalu Recall dikumandangkan. dulu Sans, recall. Recall Sans. Ya itu kayaknya syarat utama gak sih? Iya. Awal-awal Sans recall artinya kita tahu semua mentalnya, keadaannya, moodnya lagi aman. Lagi bagus ya. Iya, dan ya boleh-boleh Sanjinya juga ikut. Biar ketularan mungkin rahasianya. Jadi siapa yang Gak usah, gak apa-apa. Gitu aja terus, gak apa-apa. Gak usah ada yang clear. Oke, dan pergerakan yang cukup agresif ya dari Yawi ke area purple yang dimiliki oleh Kairi kali ini. Dan Kiboy masuk bersama dengan Boots. Namun Yawi, flicker sudah digunakan tentunya karena tidak mau berhadapan dengan dua pemain yang cukup berbahaya. Dan serem banget itu Iron Hook-nya dari seorang Yawi, namun Kiboy masih bisa menggocek. Dan meskipun Little Wonder sempat diamankan oleh Eko, tapi akan coba di-clear dengan cukup cepat oleh Onyx. Source-nya lumayan mahal tadi ya, buang flicker untuk Yawi. Ya mungkin di Turtle nanti udah mulai nggak lama lagi cooldownnya karena dia pakai emblem yang mempercepat cooldown juga. Tapi untuk Turtle pertama sebenarnya kayaknya kuatan Heko nih Om. Mungkin sih ya. Untuk Fight-nya. fight-nya yes, apalagi kalau Franco-nya udah punya Bloodhound dan juga ada Bravest Fighter yang dipersiapkan. Tapi tergantung nanti dari zoning untuk Boots sendiri, karena Boots tugasnya dia ya nyicil separuh HP buat XP lawan, gak bisa join team fight. Dihadang aja lah. Dan masih cukup panjang sebenarnya untuk menunggu ya. Turtle yang pertama kita di bottom lane-nya juga masih dibiarkan mandiri. Dengan cewek lawan Benny Cutie, karena kita tahu ini akan menjadi setup Turtle untuk Eko. Ya, dan cewek masih menahan di area bawah. Turtle muncul di area atas, jadi harusnya pergerakan dari XP kedua belah tim kali ini sudah mulai berjalan di area Turtle-nya. Boots sudah mulai join team fight, dan sementara Kaltizi akan berhasil untuk mendapatkan satu buah Turtle, tapi Kairi bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu. Boots membuka satu buah Revivifying Beast, tapi di area midnya Kiboy tertahan masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Sanji. Namun Sanji akan ditumbangkan menjadi first blood untuk Onyx, tapi Kaltizi satu hit lagi ke arah seorang Kairi, namun dia melihat tidak ada chance untuk menemukan Kairi. Jika terlalu jauh ini akan offside hitungannya dari seorang Kaltizi. Boots-nya keluar tadi sebagai punishment. Heal-nya sama tapi Turtle-nya Eko nih Om. Iya, Turtle-nya Eko, tapi ya masih mirip sih semuanya. Mungkin perbedaannya nanti kita bakal melihat adanya di level ya dari masing-masing hero. Karena dari Turtle juga kan selain ngasih gold-nya memberikan sedikit XP. Dan di top lane-nya ini duelnya masih tetap mirip juga, ada recall dari Sunford. Jadi sekarang setelah adanya punishment mungkin di Turtle yang pertama tadi, rotasi sudah dilakukan oleh Eko. Mereka sudah menempatkan romer mereka, Yawi ini ada di gold. Ya, dan di arah mid lane, Bouncing Ball mencegah pergerakan dari Karzi dan bisa dipanis. Satu kill yang lumayan mahal. Ini menjadi keuntungan lagi nih karena yang di kill kan jungle ya. Betul. Itu patternnya bakal ganggu banget soalnya. Ya setuju, apalagi ya ini 5 menit awal yang Bukan penting. surprise. Oh, tapi ternyata Iron Hook-nya miss. Namun itu last hit dari Benny Cutie begitu menyeramkan. Dan respect tentunya dari Sans untuk mundur terlebih dahulu. Sementara di area atas, Boots masih menghindari gebrakan yang dilakukan oleh seorang Sunford di sini. Lagi-lagi gila Sans dan Iron Hook-nya tadi berhasil connect dan Revenge juga masuk. Mungkin tujuan utamanya masih ada di plating. Dan gua kembali lagi dengan Sans yang bisa ngebait flicker Bloody Hand dari Yawi. Takut. Wow, Yawi di game kedua tadi kena, game pertama maksudnya Ya, kena Inter ya. bait. Nah, Hilangin Divine Judgment flicker dan sekarang Bloody Hand flicker. Yawi kesel sih itu. 2 kali loh. kali Ya kayak. memang masih kena efeknya tapi ya nggak mati kan, nggak tumbang karena dia bisa ke belakang. Ya, tipis banget. Dan untungnya itu juga ada Benny Cutie kan. Kalau nggak ada Benny Cutie kayaknya masih bisa ditabrak tipis sama Sans deh. Karena Iron Hook-nya miss kan. Tapi kali ini Kiboy masuk ke area depan, ditarik dengan satu buah Iron Hook, Bloody Hand juga connect. Udah pasti Kiboy akan tumbang karena 4 pemain dari Eko sudah mulai terlihat di area rivernya. Sans udah bikin ke arah satu buah Genius One untuk memberikan penetration, tapi Kaltizi akan langsung mendapatkan turtle objektifnya, tidak bisa dikontes oleh seorang Kairi, tapi bakal dipaksa tim fight-nya. Gak kena pressure watt-nya karena Sans udah mundur ke area belakang. Dan bahkan Kairi mencoba untuk mengejar ke arah seorang Sanji, memang gak ada beladihan, tapi lihat 4 pemain lawan 1.
Ya itu bahkan Sunfortnya ada di sana karena di top lane Boots masih melakukan plating terhadap turret sendiri. Jadi ya pertukaran yang nggak manis tadi untuk Onyx. Kira ada sedikit distraksi ya bagi mereka juga. Tapi ya masuk ke dalam menit yang kelima seperti ini untuk gold yang nggak terlalu jauh berbeda. Ini hampir sama nasibnya seperti di game yang pertama. Di mana Eko mereka punya keunggulan dengan memenangkan kontes turtle. Ya. Ini mungkin harus menjaga temponya kembali dari Onyx. Iya. Nggak boleh terlalu terburu-buru, hero-nya strong banget nih dari Eko untuk early-nya. Franco dan Beatrix juga follow up yang kuat, ketarik. Ya, ketarik plus flicker. Latihan lagi dari seorang Keyboy. Tentunya akan tumbang untuk yang kedua kalinya. Namun satu Borrow Wave dari seorang Sans nggak mampu untuk mendapatkan trade apapun ke arah pemain-pemain Eko di sini. Dan setidaknya di area bawahnya ini harus di defense terlebih dahulu dari Sans. Tapi ternyata Sanji sudah mulai memotong dari lini kedua dan Benny QT dapetin banyak banget keuntungan sebenarnya, dapat plating dan juga bahkan udah tumbangin turret pertamanya. Ya. Dan bagian bawah sih goldennya yang menjadi tujuan nextnya ya. Buat Eko setelah mereka selalu mengeringkan di sini turtle yang pertama tadi dan bahkan yang kedua mereka mengarah ke golden. Apalagi mereka punya Yawi. Ini Iron Hook-nya kalau memang bisa pas banget, ngecek rumputnya mereka juga gak perlu terlalu maju ya mereka akan selalu unggul. Ya, dan Sans bermain lebih sedikit pasif ya sekarang. Iron Hook lagi dan lagi dari seorang Yawi namun masih bisa dihindari oleh Keyboy. Masalahnya ketika Keyboy-nya masuk, ini pemain-pemain dari Onyx nggak punya damage tambahan sebenarnya untuk dapetin trade. Tapi lagi-lagi masih bisa mundur dari Keyboy. Memang flicker tidak akan digunakan, hanya bouncing ball saja. Dan Yawi melihat adanya turtle yang sudah up kali ini, tentunya perfect turtle di tangan pemain-pemain Eko. Kan Kairi agak sedikit terlambat dengan satu buah Phantom Execution-nya. Ya, 3 kali turtle, perfect turtle artinya untuk Eko. Namun di arah bottom lane ada 1 lawan 1 sepertinya cewek. Berhadapan dengan Onyx, namun sayangnya flickernya di commit dan yes! Bisa untuk ditumbangkan. Sunford bisa memenangkan fight-nya. Ya, 2000 net worth dipegang oleh Eko kali ini. Dan sementara Boots bakal ditahan landingnya. Gak dikasih kesempatan. Ya, posisi dari seorang Benny QT terlalu free di area atas. Dan Keyboy bersama dengan Sans dipukul mundur juga di area midnya. Untuk satu turret sejauh ini, tapi kayaknya Benny QT udah mulai siap main objektif di area atas. Ini apa yang terjadi Nyum? Ini beda banget sebenarnya dari Sunfortnya yang lepas sih menurutku ya. Karena Sunfort yang di game ini leluasa banget. Dan ini sulit banget. Siapapun yang mau nyebrang, selalu ada Yawi di mana-mana. Wah, dan ya itu dia tadi, rumputnya yang selalu diisi oleh Yawi. Ya kan? Biasanya yang lagi menang level itu yang bakal menguasai rumput. Sakit banget tuh Benny QT. Dan lagi-lagi bakal ke zoning dari Boots. Bakal mundur terlebih dahulu, nempel sama tembok. Biar nggak ketarik sama satu buah Iron Hook dari seorang Yawi dan Benny QT. Bermain sangat objektif untuk Eko, berhasil untuk dapetin 3 turret di 8 menit kita yang pertama. Oke, 4.000 gold yang diunggulin oleh Eko ya. Jadi sekarang temponya harus ditahan dan nggak boleh terburu-buru lagi dari Onyx. Mungkin dukungannya masih boleh di-spam lagi kawan-kawan. Masih berjuang kali ini Onyx yang sebenarnya chance-nya tuh masih luas banget. Baru early game lah, baru skill ke arah mid game. Belum sampai ke late game lagi nantinya. Cewek masih mencari item nih, dan kalau untuk itemnya Om silakan. Yes, dari ceweknya dengan Corrosion dan juga Demon Hunter Sword ya. Dan Boots memang dia udah punya Holy Crystal dan Genius One. Menarik sih, karena biasanya kita melihat ada Glowing One ya mungkin ya. Untuk item dia juga. Tapi ya kita masih harus menunggu hal tersebut. Sementara Eko mereka unggul level lumayan. RTZ di level yang ke-12, point retribution yang jelas lebih besar dibandingkan dengan Kairi. Dan sekarang untuk Lord yang pertama juga sudah mulai di setup terlebih dahulu. Dari rumput-rumputnya, ini dipegang oleh Yawi. Dan range-nya juga Iron Hook udah jelas, itu akan mengenai di rumput bawah sana tuh. Di bagian kiri dari Yawi yang sering diisi oleh Keyboy. Nah, Serem banget itu Iron Hook, kematian. Tapi Sanji udah mulai terekspos tentunya di area midnya. Dan Kairi tergigit dengan satu bola dihan, masih punya Phantom Execution. Keyboy masuk dan harus flicker mundur secepatnya karena Sunford bakal coba untuk mengganggu ke arah seorang cewek. Sans tumbang di tangan Benny QT. Dan cewek mencoba untuk bertahan kali ini balikin keadaannya, namun ternyata bertemu dengan seorang Keyboy. Kairi mencoba untuk menumbangkan Sunford, satu buah Tondros. Tapi di sisi lain Boots hilang begitu saja, menyisakan Kairi dan juga cewek. Efek dari Fight Connect dari seorang Sanji. Renner Rapatinya di dodge, namun ternyata Arcane Shield dari seorang Sanji menumbangkan Kairi dan cewek. Akan menjadi satu-satunya orang yang tersisa, tim fight yang terpisah. Untuk Onyx ini sulit banget. Eko memegang kendali kali ini. 4 member dari Onyx yang harus tumbang dan Lordnya free didapatkan oleh Eko. Gimana ini Om? ya ini menurutku ada beberapa sih yang dimana Iron Hook-nya ini yang
mematahkan mungkin setup dari Onyx. Dan yang kedua juga Sunford-nya yang bebas dan nggak bisa ditutup oleh Boots-nya. Dan tadi kondisinya adalah Boots juga datang cukup terlambat untuk mengusir pemain-pemain yang ada di belakang yang terkena Tyrant Rage. Oke, ya menarik. Dengan satu Lord kali ini sebenarnya Eko megang keunggulan yang lumayan gede. 6.000 gold yang diunggulin juga. Walaupun jujur ya, kalau memang seandainya fight-nya bagus untuk Onyx, satu momen bisa ngerubah keadaan. Betul. Kufra mungkin dengan Tyrant Rage-nya, tapi ya hati-hati Iron Hook-nya ini mengancam banget loh. Serem banget. Itu setiap rumput yang dilewatin Onyx mereka harus udah mulai was-was sih. Karena ini Yawi bisa gimana aja. Dan bahkan kadang nggak butuh Iron Hook untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx yang lewat. Kemungkinan bisa langsung dibeladihan. Ini gold gap-nya jauh banget ya. Dari Woods yang ketinggalan lumayan. Mungkin dari gold laner-nya juga ini tertinggal juga. Ups. Tapi Long Wave yang bakal menghindari dengan adanya satu buah beladihan yang belum dikeluarkan oleh seorang Yawi. Tapi di sisi lain cewek bakal coba diincar. Di area belakang hilang di tangan seorang Sanji Sunford. Terlihat kalau di area depan dua pemain hilang ditukarkan satu. Dan ini bahaya karena Lordnya sudah mulai berjalan di area atas. Waduh, Lordnya udah mulai masuk. Kalsi yang akan ngebuka di bagian depan. Sanjinya ikut ngefollow. Sans di belakang dan terkena down. Sans harus tumbang. Menyisakan dua member dari Onyx untuk melakukan defense. Kali ini best turret-nya hancur di area top lane. Dan kali ini Lord masih melenggang begitu bebas. Dipaksa. Kali mencoba untuk mendapatkan satu setidaknya pertahanan yang akan dilakukan oleh Onyx. Tapi kali ini bakal sedikit sulit. Bisa. Minion yang berhasil untuk dibersihkan. Dan Boots mencoba untuk memberikan detection. Benny Cutie akan tumbang di tangan seorang Kiboy. Boots. Dan malah ada trade yang berjalan. Tapi Kiboy masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Memang pecah dari seorang Sunford kali ini berhasil ditumbangkan. Dan Onyx masih memiliki kesempatan untuk melakukan defense. Dan bernafas lebih panjang di game yang ketiga. Masih bisa defense. Onyx masih bisa bertahan. Masih ada chance lagi. Dan kita akan membahas dari replaynya, Om. Iya, ini dia dimana bukaan dari Boots yang tadinya langsung dari spawnnya dia ngejar. Dan ternyata di sini dia bisa dapetin Benny Cutie. Dan follow up-nya. Dari belakang ada Kiboy dengan Tyrant Defense Tyrant Rage. Follow up damage-nya juga ada cewek. Dan itulah yang membuat gold mereka agak terkejar untuk Eko. Meskipun memang dari Onyx mereka harus kehilangan satu best turret. Oke, tapi sebenarnya memang perbedaan network ini yang bakal harus dikejar ya. Ya tapi sama udah Onyx. gak jauh-jauh banget. Tadi 6.000 tadi. Yes, udah gak terlalu jauh. Sekarang hanya berbanding 2.600. Masalahnya ini Lord yang harus diamankan sama pemain-pemain dari Onyx juga. Karena mau nggak mau mereka harus mulai peka sama pergerakan minion di area atas ya. Gue udah gak punya best turret lagi. Dan sementara Kairi masih cukup aware tentunya dengan adanya satu potensi dari Iron Hook seorang Yawi. Dan masalahnya kalau Yawi bisa ditumbangkan ini bakal enak banget sebenarnya tingkatnya untuk Onyx. Ya, sebenarnya untuk landing jauh masih ada Joy ya dari Boots yang lumayan aman. Dan ini nggak tahu dibuka Kairi buka, masuk ke area busnya, Konsil memang masuk. Tapi Iron Hook miss. Kali ini Kiboy melewati ke area depan, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Benny Cutie. Tapi ternyata Benny connect. Benny Cutie memang hilang. Lord berhasil diamankan oleh Eko, tapi team fight akan dipaksa oleh Onyx. Yawi mencoba untuk mundur dengan satu buah Konsil, tapi Kairi masih punya Pentang Execution. Dan bahkan dari Kaltizi mencoba untuk bertahan di area depannya. Boots-nya mencoba untuk menjauhkan Yawi. Dan bahkan mengejar ke arah seorang Sanji kali ini. Lord harus ditahan di area atas. Dan Eko mereka bisa banget untuk menabrak kalau mereka mau. Tapi masalahnya Kiboy pun harus recall mundur karena udah nggak punya HP yang banyak dari seorang Kiboy. Ya, dan dari itemnya juga yang sudah mulai bisa dikejar oleh Onyx sendiri. Mereka bisa ngeriset karena Lord ini kemungkinan nggak terlalu dijaga ya, dikawal oleh Eko. Kalau memang Ekonya ingin untuk melakukan all in. Ini serem sih, posisi cewek harus berhati-hati. Sudah ngebuka aman Flying sih. Beats dan Kiboy masuk kah kali ini Sanji tertinggal. Masih punya bouncing ball kali ini dari seorang Kiboy. Namun Yawi, Iron Hook-nya tidak mengenai siapapun. Namun Onyx akan bermain lebih disiplin, lebih sabar. Yawi nggak punya flicker tapi punya beladihan. Tapi punya potensi juga untuk mendapatkan satu buah Iron Hook ke arah pemain-pemain Onyx. Dan reset sepertinya akan dilakukan oleh kedua belah tim. Ya, temponya mulai ditahan lagi. Kita relax lagi karena emang dari keduanya bakal ngeriset juga nih permainan mereka yang tadinya high banget, temponya sekarang udah mulai turun. Lebih ke jaga zona-zona yang mereka perlu tahan aja nih. Dan awas Iron Hook-nya untuk kena ke orange buff. Iya, sengaja ya untuk dihindari juga dari Onyx. Dan tapi cewek sekarang positioning udah mulai bagus sih menurut aku. Udah mulai gak gampang diculik, malah Benny Cutie culik 2 kali ya. Ya, kesempatannya Onyx ini bakal datang dari cewek ya. Ini Melissa. Melissa dengan multiple shot dia dengan bantuan Muddles-nya. Apalagi untuk
team fight. Sebenarnya dari Eko ini mereka team fightnya lumayan kumpul. Jadi makanya kalau Benny QT-nya bisa ditumbangkan pertama kali, bakal enak banget untuk Onyx. Tapi Kairi tadi lumayan serem sih. Dia buka bus loh. Sendirian Itu lagi. dia buka bus. Tapi memang sebenarnya ada Keyboy tadi yang nyurinya langsung ke arah backline. Tadi kalau seandainya memang digigit sama Yawi, itu Keyboy pasti ulti flicker. Ya. Pasti untuk nge-cancel pakai ulti atau paling nggak Terran Revenge lah. Ya, Nggak tapi usah sekarang Terran Rage. ya selain dari misal cewek tadi juga di belakangnya ini Boots harus bisa dapetin Benny QT ya. Tugas dia lumayan berat memang untuk kejar Benny QT tapi dia dapetin 2 kali juga. Iya, iya, Dan iya. Sanji dari tadi memang nge-copy-nya sih ke arah seorang Boots ya. Ya, Electrifying Beats-nya ya. Uh-huh. Yang memang diambil juga jadi tanpa glowing one untuk Boots. Udah Tapi ada mulai Bloodwings, Divine Glaive. Makanya ini Holy Crystal, Bloodwing, Divine Glaive. Gak ada defense magic lagi kan? Full ya, defense-nya dari Warrior Boots lah ya. Iya, Benny Kitty-nya rontok dong sebentar ini. Gak ada defense sama sekali memang. Oke, Iya. oke. Cuman punya satu steel leg plate bukan silence rope. Jadi damage dari Boots diharapkan bisa masuk total ya ke Benny QT. dan Yawi cukup jauh di area atas. Semuanya ini pemain-pemain dari Onyx mereka udah mulai disiplin ngecek busnya. Dan Sanford terlihat bersama dengan adanya seorang Sanji kali ini. Lord berada di area atas. Ini clear yang dilakukan sama seorang Yawi. Membuat Onyx mereka harus lebih peka dengan adanya minimap di untuk lini atasnya. Dan Lord udah mulai dipoke. Masalahnya Boots akan menjaga di area base. Konsil mulai dibuka. Yawi. Terus dari seorang Kairi bakal menghindari adanya satu buah efek yang cukup mengejutkan. Sementara Kairi sudah mulai dipok juga dengan ada damage. Tapi Bladihan connect ke arah seorang Kairi. Kartizi berhasil untuk mendapatkan satu buah lordnya. Tapi Yawi, Boots akan mencoba untuk mengincar ke arah belakang kali ini. Mencoba untuk mendapatkan seorang Benny QT. Tapi Sanford dan juga Yawi yang akan menjadi pertukaran. Masalahnya Iko berhasil dapetin ke arah lordnya. Dan Onyx mereka harus main defensif. Atau kalau mereka mau paksa team fight. Benny sendirian. Harus berhati-hati. Dijepit. Bakal coba untuk masuk kali ini. Satu buah. Tyrant Revenge memang gak connect dan bahkan Benny QT mengoutplay seorang cewek kali ini. Keyboy bakal coba untuk menahan Benny QT tapi ternyata Benny QT masih bisa ditumbangkan oleh seorang Kairi. Dan satu pemain harus pulang yaitu dari seorang Boots karena memang ngelihat potensi dari Eko sekarang udah mulai bisa buying time, menunggu pemain-pemain dari Eko untuk respon terlebih dahulu. Satu buah dominance ice di tangan seorang Kartizi. Kairi harus berhati-hati efek Terrified. Dan Keyboy kali ini bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Eko. Dan Sanji tentunya akan ditumbangkan oleh seorang Boots. Sementara di sisi lain Yawi bakal coba untuk menunggu satu buah Iron Hook yang connect ke arah seorang Boots. Namun Bladihan yang connect, di counter balik oleh seorang Keyboy. Dan bahkan terkena knock-up dua pemain kali ini. Keyboy memang hilang, tapi Kartizi udah pecah immortality-nya. Dan bahkan Keyboy harus mundur. Pemain-pemain dari Onyx mereka mencoba untuk bertahan tapi Kairi sepertinya nggak akan bisa kabur kah? Masih bisa kabur dengan satu buah puncture. Aku kira itu bakal digigit sama seorang Sanford tapi ternyata enggak. Dan reset lagi dari kedua belah tim Onyx. Masih bisa nge-defense lagi. Ngeri banget. Dengan Lord yang tadi bisa di-clear sebenarnya cukup ragu gue melihat medan pertempurannya nggak enak sebenarnya Om. Untuk Onyx juga tadi, tapi karena keunggulan jumlah akhirnya mereka percaya dan pede. Masalah itu bouncing Tyrant Revenge-nya nggak connect tuh Keyboy tadi. Ya, dan untungnya memang beberapa pemain dari Eko juga ini masih ada yang posisi respawn. Jadi mereka masih jalan kaki dan proses jalan kaki itu ada yang tumbang. Jadi sama-sama saling tuker-tukeran juga. Dan reset positioning. Lord yang 2 kali diambil oleh Eko ya. Bahkan sampai dengan 3 Lord ini. Ini belum terlalu impact lah kecuali Lord yang pertama tadi. Lord kedua, Lord ketiga, bonusan karena pemain-pemain mereka juga ya bertumbangan di sana. Konsep mereka tuh beli waktunya buat Kairi biar fokus Kartizi itu ke Lordnya dulu. Betul. Tapi sayangnya di cancel langsung dan dimakan Om sama Onyx. Makanya ya Lordnya emang nggak dapet tapi mereka menang dari jumlah. Immortality di tangan Keyboy. Satu doang. Udah pada pecah sih harusnya. Iya udah pada pecah juga. Habis ya. Winter di tangan Boots. Oke, Winter Boots sama di tangan seorang Sans. Pokoknya PR-nya di Benny QT deh. Tadi Benny QT lagi survive-nya ya. Kalau sampai memang miss dari Electrifying Beats-nya, dia ngebalikin loh tadi. Iya. Kejar-kejar semuanya. Bahkan dia tahu medan yang bagus Om. Flickernya itu dipakainya tadi buat lompatin tembok sehingga nggak ada rhythm lagi. Joy-nya udah nggak bisa ngejar. Yap. Kairi buka map. Semua jadi rajin buka map dari Onyx. Iya kan ini Yawi-nya. Bisa di mana-mana soalnya. Dan Lord Evolve. Ini Lord yang lebih menyeramkan guys. Ya, penentuannya mungkin landing jauhnya harus dikontrol dulu dengan baik ya. Pastinya dari Boots juga untuk landing jauh. Tapi ya ketika Boots muncul pasti langsung di setup. Nggak pakai ragu dari Eko. Ayo Kairi.
Yuk, returnnya yuk, beli yuk. Tapi kali ini konsil, salah. play mulai dibuka Yawi. Gak dapetin siapapun. Tapi ingat masih ada Beladihan, masih punya flicker dari seorang Yawi. Dan di area mid, Konsil. konsil dari seorang Keyboy. Waduh. Kalau coba ditahan, Kairi mulai masuk kali ini. Mengincar ke arah seorang Yawi dan bahkan hilang begitu saja. Karena dengan adanya Tyrant Rage dari seorang Keyboy. Sementara bakal coba dipaksa teamfightnya kali ini Benikiti fix. Bener-bener free banget di area belakang. Sanford memang hilang. Tapi pertukarannya kali ini Sans harus hilang bersama dengan seorang cewek. Boots gak bisa menahan damage yang begitu free dari Benikiti dan juga seorang Sanji kali ini. Dan ini bahaya Kairi. Mencoba untuk menahan Benikiti di area depan. Tapi ingat Benikiti tadi posisinya itu terlalu free di area belakang. Dan mereka sepertinya nggak butuh lord. Tapi apakah masih bisa di-clear dengan cukup cepat? Tonros ke arah minion-minion tentunya. Sementara Keyboy, Tyrant Rage-nya memang connect. Masih bisa ditahan. Benikiti hilang. Dan bahkan kali ini super minion mulai masuk lagi di area atasnya. Masih bisa ditahan kah? Kartizi mencoba untuk memaksakan. Enggak ternyata. Masih Tyrant Rage Keyboy. masih bisa di defense kembali Onyx. Tyrant Rage penyelamat dunia kali ini Onyx. Dan satu momen penting banget Benikiti off dari posisinya Iya. dan bisa langsung dipanis. Replaynya silakan Om. Iya, dan ini dia dari tayangan yang cukup lambat sebenarnya ya. Dan lihat bagaimana itu kena di atas, kena Cakep Tyrant banget. Rage juga dan terkunci sudah. Dan ini adalah kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord. Besar banget karena Benikiti lagi respawn. Gak ada damage tambahan, mereka bisa adu juga, gak perlu ambil Lordnya, ajak tim fight. Oke, tapi Boots, konsil udah mulai dibuka oleh Yawi, mencoba untuk mundur, tapi Boots mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari Eko. Dan kali ini Boots mencoba untuk bertahan, digantikan oleh Keyboy kali ini, tapi Boots, harus berhati-hati, memang masih punya immortality. Tapi Kairi bakal coba untuk menggocek, Sanford dilihat di depan mata, kali ini Bravers Fighter yang memang connect dari seorang Sanford, tapi Lord masih bisa ditarik ulur. Kartizi udah melihat posisi dari seorang cewek dan Keyboy berhasil untuk menahan satu buah Iron Hook kali ini. Tapi di sisi belakang lihat Kairi mencoba untuk bertahan dan apakah Lordnya ternyata masih bisa diamankan oleh Eko dan harus mundur. Oh no, dua pemain dari Onyx tumpang begitu saja. Kairi, where are you going kali ini? Mencoba untuk bertahan dari kejaran tiga pemain tapi immortality di tangan seorang Kairi. Dia gocek balik lagi, masih ada pacar dari seorang Kairi. Tapi di area depannya, Bennett Rage-nya ternyata miskalkulasi. Dan Benikiti mencoba untuk mengejar. Yawi masih punya Beladihan, sebelah-sebelahan kali ini. Dan bahkan backup-nya agak sedikit sulit mungkin. Tapi Benikiti, outplay yang dilakukan oleh seorang Kairi. Mencoba untuk bertahan, Salvo di area depan, ceweknya free. Gawai dibuka begitu saja. Dan tapi Kairi harus tumbang kali ini. Dua pemain dari Onyx memang belum respawn. Dan masalahnya ini ada minion yang harus di-clear dengan cukup cepat. Sementara Lord sudah mulai berjalan. Udah nggak ada turret base terbuka dengan lebar. Dan 4 pemain Bisa. dari Eko, mereka mau coba tahan kali ini Lordnya. Tapi melihat adanya cewek, tidak ada Benikiti, Eko bakal mundur serentak. Lagi-lagi Onyx masih bisa memegang kendali. Bisa ditahan lagi. Itu Kairi gak Kairi. loh. Wow. Ini mungkin dilihat dari replay kali Om ya. Yes, mari kita lihat Dia bersama-sama. ada Imo ya kok. Iya, Imonya bercanda dah, bukan Iya. sini ini. Waktu diangkat ke atas, dia kena Phantom Execute. Kena ujungnya. Wah, ini cancel juga. Belodihannya di cancel tadi pakai Petrify. Suns-nya memang udah nunggu momen dari Yawi dan itu bener-bener masuk banget. Immortalnya juga ngebait tadi. Wah, Kairi sih. Ya. Wah, Tapi speechless saya. menurutku juga adrenalin masuk sih buat Eko ya. Dimana mereka bilang, wah ini ada satu pemain terakhir harus kita Gila. tumbangin. Mereka 3 kali push loh dan Iya. gagal semua. Semuanya gagal dan yang jadi korban siapa? Benny. Iya, Benny lagi dan lagi 2 kali tadi. aku terus. Ya, jadi source damage-nya hilang dan tentunya Benny harus kalau mau menang nih game ini ya, dia harus sabar di belakang. Gak boleh terlalu dekat juga. Udah gak boleh ngejar-ngejar lagi sih Betul. dia. Betul, memang dia punya full EQ, dia sakit banget damage tapi dia masih bisa dipotong karena dia harus Oke, Yawi. Oke, dengan ada satu buah Tyrant Rage dari seorang Keyboy kali ini. Benikiti terlalu free di area belakang, harus berhati-hati. Sanford bakal coba Kairi. untuk mengincar ke arah seorang Sans, tapi Kairi tumbang di tangan seorang Benikiti. Keyboy mulai maju, Benikiti akan menjadi threat kali ini, tapi cewek pun tumbang di tangan seorang Sanji. Bakal coba dipaksa tim fight-nya. Iko Filipin, 4 pemain masih berdiri. Sementara Onyx mereka harus mundur serentak terlebih dahulu. Dan menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 30 detik. Masalahnya cewek butuh waktu 50 detik untuk balik spawn. Ya. Dan apakah 20 detik sisanya ini bisa ditahan sama Onyx terlebih dahulu? Ya menurut ini akan menjadi Lord gratis buat Eko. Terlalu beresiko ya, apalagi 20 second.
terlalu lama juga. Jadi ya daripada mereka mengambil resiko ekstrim, mending mereka coba untuk nge-defense nantinya. Karena masih sangat-sangat bisa. Mereka masih punya 2 base turret. Ini tapi lumayan lama gak sih? Gak ada Benny juga kan? Yang nembakin Lordnya. Nah, tapi PR-nya di sana tadi. Benny juga. Marksman yang seharusnya gak terculik sama Onyx itu bisa selalu tumbang. Oh, di kontes ternyata. Iya, karena ada Boots juga. Boots yang selalu keliling, dia selalu cari. Dan itu bahaya banget pastinya. Di arah mid, Sanford coba untuk di-poking. Bouncing ball mau dimakan ternyata. Aduh, Oke, ini bahaya sih kalau sampai gak ada Keyboy. Masih Oh, punya di-all in. immortality, tapi Bloodihan Connect informasinya didapatkan. Boots mencoba untuk maju kali ini, tapi satu buah Iron Hook mencoba untuk mengincar ke arah seorang Sans. Harus pakai revive-nya untuk mundur, harus sabar terlebih dahulu. Karena Onyx sekarang udah mulai full squad lagi. Yap. Cuma masalahnya, ini immortal dari pemain-pemain Eko juga pada belum pecah juga nih. Masih ada di tangan Sanji. Dan dari tadi Sanji nih soalnya yang ngincer ke arah cewek itu Sanjinya. Oke, Lord. Sampai Sanji, sampai si cewek itu bikin itu loh satu buah Athena. Tapi Yawi terjebak di area depan masih bisa flicker mundur. Wow, Yawinya bisa selamat lah ya intinya. Padahal udah buang Tyrant Rage, tapi kayaknya bakal tetap harus dikontes. Mengingat ini Lord yang sangat penting pastinya untuk keduanya. Kairi yang ngebuka vision di bagian depan. Keyboy tinggal nunggu momentum. Untuk sementara laning atas dan bawahnya cukup setara lah. Atasnya yang lumayan jelek, tapi kontes di Lord kayaknya udah nggak bisa dihindarin. Iya, tapi kali ini Lord yang sudah mulai dipok sampai setengah bar. Keyboy maju ke area depan, Kairi dapetin momentum kah kali ini Bennett Stretch dan tapi ternyata Benny Cutie yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Yawi, immortality pecah, kali ini Benny Cutie bakal coba untuk cari posisi yang lebih aman karena mereka tahu Onyx akan memaksakan team fight-nya dan hanya bisa untuk mendapatkan Yawi saja. Tapi ini Lord di menit ke-26 yang berhasil didapatkan oleh satu pemain Stress dari seorang Benny Cutie. Oke, tumbang dari Yawi. 4 lawan 5 kondisinya, namun Yawi ini kan frontliner, damage-nya tetap ada nih Om. Benny Kitty masih punya damage. Benar, tapi setidaknya dari Onyx mereka sudah tidak perlu takut lagi ada yang bisa nge-lock. Jadi mereka bisa kontes di depan. Atau ketika Lordnya lagi jalan sekarang. Dan itu yang bakal dilakukan oleh Onyx. Mereka kayak harus potong sekarang sih. Ya, potong di depan jangan sampai masuk dalam base atau membiarkan adanya super minion yang lain ya. Nah ya, Yang buat jalan juga. ini soalnya Kairi juga bakal coba untuk clear mid terlebih dahulu sembari cewek udah mulai menunggu. Dan posisi dari Keyboy siap untuk Gila Lordnya. melakukan inisiasi. Tebel Gratis. banget, gratis banget tapi untuk Onyx. Sehingga reset lagi sepertinya. Reset. Dan betul. kita bakal menunggu Lord yang ke-6, astaga. Ya, dan itu memang pentingnya sih. Ketika mereka dapetin yang evolve Lordnya, mereka harus ada pertukaran. Iya, Dapetin iya. satu aja. Itu udah penting banget. Karena 4 lawan 5 gak bisa dipaksakan oleh tim musuh juga. Ya, menarik ya. Dengan Lordnya dipotong tadi langsung di atas. Sebenarnya kalau dilihat dari posisi itu lumayan beresiko. Lord di atas tadi dipotong karena bisa dijepit Om dari belakang gitu kan. Tapi momennya nggak pas untuk Eko karena ya yang tumbang tadi Yawi. Aku Nggak ada yang tukang bukanya. ini sambil sakit perut Tetap karena salah ya. saking tegangnya nih nonton. Jadi yang tumbang 2 nih yang selalu jadi intisari Iya. mereka. Yang satu Yawi, kalau bukan Yawi ya Benny. Kalau yang tumbang yang lainnya semisal Sanford lah ya. Sanford ya kayak gitu-gitu. Itu masih bisa di teamfight tadi. Iya. Kalau Sanji pun bahaya Om. Karena source damage-nya Ya lumayan. makanya coy, cuma Sanford nih yang bisa dicari sekarang. Iya. Sanfordnya doang. Kalau Sanford tumbang, kondisinya untung buat Eko bisa fight lagi. Tapi kalau yang lain kayaknya nggak bisa deh. Oke. Mari menunggu ya 60 detik untuk Lord yang ke-6. Clear minion harus dilakukan. Laningnya jangan sampai dilepas sama Onyx. Meskipun ya kita jarang sebenarnya ngelihat adanya backstep ya dari pemain-pemain Eko. Tapi satu momentum yang kalau mereka kalah jumlah aja, wah itu tentunya bisa ngebuat Eko bisa untuk memaksimalkan laning atasnya. Dan ini sudah resmi menjadi game Wah. terlama ya, mengalahkan game Gak yang apa-apa. lama sebelumnya. Asal 3-0 aku rela. Gak apa-apa, yang penting kita dukung terus Onyx Iya. teman-teman. Dan mulai Hey. ditarik Keyboy di bagian depan. Ada suppress digigit Bloodihan ternyata. Bakal coba untuk dikomit, masih punya flicker Sanford. Di bagian depan cuma zoning ke arah cewek. Benny. Sanjinya hampir down. Benny Kitty di Cewek? bagian belakang masih bisa selamat mungkin. Namun Sanfordnya immortal semuanya pecah. Dan masih bisa bertahan sebenarnya dari Onyx. Ditarik lagi kali ini Kairi di bagian depan. Masuk dengan flickernya, Yawi bisa mundur ternyata Kaldi di bagian kanan dan tidak ada korban. Hanya kehilangan banyak source immortal. Wah, tapi gila banget sih Sanford memang fokusnya ke arah seorang cewek ya. Dan untungnya memang hanya immortal saja tadi yang pecah. Yap. Cuma Lord sudah mulai masuk sekarang, udah mulai datang. Lord yang Benar. ke-6. Tapi kalau kita bicara soal immortal yang pecah juga, ini ada immortal yang bisa dibeli oleh pemain Onyx. Iya, Digantian sekarang. emang. Tapi Kairi, Ada di boots immortal. kelihatan dia mau coba untuk dapetin trade ini. Satu buah Rainers Apathy, Benny Cutie. Udah menghalau, setidaknya ngepok ke arah seorang Kairi.
Dan Yawi harusnya kelihatan juga sih posisinya tadi sempat keluar dari area bus. Tapi Lord kali ini Lord yang udah nggak tahu nih darahnya berapa dan bakal coba untuk dipok saja. Nah itu dari Mana tadi Iko? kembang kol loh, muter-muter pukul dulu Kembang sekali lah. kol. Iya tinggal 1 titik ya. Buka Satu vision, bar. soalnya buka vision maksudnya. Iya, Buka kasih vision. info buat Eko. Oke. Dan Kairi. Kali ini Immortal Yawi ya. masih sabar. Yawi Immortal. Immortal, iya. Boots juga ada Immortal. Itu jauh banget ya. Kiboy juga ada. Si Sun trappingnya jauh banget tuh. Iya. Tapi masalahnya ini Lordnya masih bisa tarik ulur sih. Dari Onyx. Dipecah tuh di area midnya. Turretnya dipegang sama Onyx sejauh ini memang masih 4 turret. Tapi Lord yang jadi penentu. Masalahnya ini mereka memang sih bisa dapetin Yawi atau mungkin dapetin Santornya. Benny QT susah loh, susah banget. Karena Iya. positioning dia setelah dia dua kali tumbang tadi ya di Lord yang terakhir. Itu tuh bener-bener dia perhatiin banget. Karena posisinya seorang Boots yang bakal ngincer ke arah seorang Benny QT atau mungkin dari Kiboynya. Tapi Kairi mulai. maju ke area depan kali ini terkena surprise dan masuk dari seorang Sansnya dengan satu buah Rovage. Red. Dan nanti Rednya connect kali ini dari seorang Kiboy. Tapi Benny QT terlalu free di area depan, Kairi memang hilang. Kiboy mencoba untuk flicker Boots, mundur Boots. terlebih dahulu tapi Boots mengacak-acak lini belakang dari Eko. Mencoba untuk mengincar ke seorang Benny QT. Kiboy masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Kali ini akan dikejar Kasanji. Lord. Boots memang masih punya Nggak bisa. immortality tapi Lord kali ini tidak akan dikontes oleh seorang Boots dan merelakan jatuh lagi ke tangan pemain-main Eko. Lagi-lagi Lordnya diambil Eko. Dan ini kondisinya 3 lawan 4. Sebenarnya Lordnya masih bisa ke defense lagi kan harusnya Om? Bisa banget sih. Apalagi damager-nya kan udah hilang. Benny QT, Sanford juga damager. Jadi kurang Sanji aja dan ya mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga untuk Eko. Jadi mereka harus kembali melerakan Lord yang sekarang ya. Tapi ini adalah slow push, lihat Lordnya. Iya. Belum yang potong di atas sana karena memang dari pemain-pemain Onyx juga mereka sadar kalau mereka ngasal maju. Tiba-tiba ada flicker Bloodhound dan di belakangnya ada Sanji. Situasi akan langsung berubah lagi. Iya. Dan ya itu dia akan dibersihkan untuk Lordnya. Lord gratis lagi. Astaga. Udah sampai Lord ke berapa nih? 6 ya? Iya ini Lord ke-6 Ke berarti. 6 nih. Wow, dan dari itemnya ini Benny Kitty udah ganti-ganti terus nih Om. Udah Tadi nggak tahu ada lah Rose dia. Gold, ada Immortal. Udah diganti lagi sekarang punya Athena, udah nggak pakai sepatu. Ya ini tajir melintir ya. Iya. Tapi ya ini bakal dibersihkan dulu. Jangan sampai ada best start yang hilang juga. Dan luar biasa. Waduh, Dari- bawahnya weh. Gak bisa Sans Terlalu reset banyak dia sih sendirian. kayaknya. Iya. Oke, Terlalu oke, banyak. Bakal direlakan aja ya. Tapi reset lagi. Lord yang ketujuh kah? Lord yang ke-7 mungkin menjadi penentuan juga, tapi pressure-nya ini berat untuk Onyx. Kenapa? Karena atas dan bawahnya ini kurang baik. Iya betul. Masalahnya setiap team fight mereka itu susah banget untuk ngincer ke Benny Kitty. Dia orang tuh harus dapetin momentum kayak tarik ulur Kiboynya tau gak? Memang mereka dapetin 2-3 yang bisa di knock up tadi. Cuman Benny QT lepasin banner Treacherous juga di sana. Dan posisi kalau misalnya mereka fight di area Lord, Kairinya tuh potensi untuk tumbangnya tuh gede banget. Karena dia selalu buka map di depan. Dan plus dia itu dia aku baru mau bilang Immortality belum ada. Tapi sekarang sudah, Delay tadi delay. iya. Nah, dia sampai pakai Queen Swing loh tadi Kairi. Karena gila ya. kalau untuk buka vision ya, selain Kari menurut gue udah nggak ada lagi. Ya. Boots-nya itu harus nunggu momen. Apalagi Kiboy, ya kan? Kiboy harus nunggu timing ketika dia ngelihat sedikit baru dia bisa masuk. Iya. Kalau bukan Kairi nggak ada lagi sih yang open. Mau nggak mau Kairi yang harus open. Dan Eko mereka sekarang bakal freeze di area atas nih. Dan Boots kayaknya udah nyium bau-bau yang, wah ini gak benar nih. Mana nih? Gak kelihatan di map nih. Ya, Kiboy bakal ngecek. Dan satu buah Tyrant Revenge. Tapi Kiboy sih covernya gila ya. Itu Dapat momen. Tyrant Revenge, Tyrant Rage-nya penting banget loh. Ya, dan ini gold gap-nya bener-bener tipis Ini banget ya. udah gak ada Udah nggak relevan lagi. Udah, sekarang Kalau udah gold gap-nya udah nggak relevan. Terserah lah. Mau Iya. beda berapa kita serah lah. Mau Kita- itemnya udah full gitu kan. Udah ngeliat nih justru yang ada kembang-kembangnya, bukan kembang, sayap-sayapnya Immortality ya. Itu ada berapa gitu kan. Iya. Dari Eko kayaknya ada berapa nih? 2 atau 3 gitu. Masih delay sih Om gue rasa Om. Ketiga ini dari Onyx lumayan banyak juga, 3 juga. Ini bottom lane-nya ini loh yang jadi PR nih. Yang gue ngeri tuh Benny Kitty-nya nyari-nyari selaan dia main split push Om. Iya. Karena agak susah kalau udah split push bahasnya. Makanya biasanya cari info dulu nih, ada nggak Benny Kitty-nya? Ya, tapi setupnya duluan dimulai dari Eko lagi sekarang. Ya itu karena pressure dua lane. Iya, Iya. pressure lane-nya. Onyx lagi berada di posisi yang landingnya nggak bagus sebenarnya. Dia harus agak sedikit mengalah ya. Dan team fight setup sih dari Kiboy. Ini Mortality Sanford bersama dengan Kartizi, Yawi juga belum pecah. 3 Imo di tangan Eko dan Kairi. Imo dia mana?
Mungkin bug efek. Oh ya mungkin kali ya. Bug efek atau dia ganti dulu. Ada nanti kan beli soalnya lagi. tadi ya. Ah, diambil Oh juga diambil. powernya. Aduh, ini vision yang ya udah paling nggak digebuk dulu yuk, bisa yuk. Iya Tuh, yuk. visionnya lihat dulu kelihatan yuk. terus tuh kan. Masalahnya sekarang Boy berada di depan dan Kairi masih sibuk untuk lihat di bawah soalnya. Ini mungkin masih bisa ditarik ulur. Sans harus berhati-hati. Dua pemain gak kelihatan dari Onyx. Oh udah baru mulai keluar dari area midnya. Sementara Kairi udah mulai back on track kali ini. Coba untuk mengusir seorang Kartizi dan Sanford. Berada di garda depan, Yawi flicker dia tapi nggak kena. Ini jadi informasi yang penting karena Yawi nggak akan bisa mundur kecuali dia bisa ngegigit dengan adanya satu buah beladihan. Dan pemain-pemain dari Eko sudah mulai terlihat kali ini. Onyx cuma cari informasi dulu sih sebenarnya. Ya, dan Gerakannya pemain-pemain Eko ini di mana? Ya, dan Onyx yang sekarang sabar banget ya. Karena mereka belum melihat positioning dari Benny. Ini Benny itu benar-benar di belakang. Nggak nunjukin batang hidungnya sama Ini sekali. kalau mau misalnya mau main potong juga nih dari Boots, lihat dia harus lewatin Sanji, ya kan? Iya. Kalau nggak lewatin bawahnya ada Sanford, ya. Oke. Minion di atasnya lumayan jelek ya. Minion di Iya. atas pressure buat Onyx. Boots mungkin yang akan clear. Tapi untuk sekarang nggak boleh dilepas juga nih daerah lordnya dan di reset. Oke, ini pemilihan yang paling baik karena di atasnya udah jalan jadi reset dulu lordnya. Tapi lumayan serem ya, Yawi sekarang udah masih punya beladihan masalahnya. Dan Boy bakal coba stay terlebih dahulu di area midnya. Awas. Masalahnya Eko kayaknya yang bakal mau buka kali ini Factory Fight Connect bersama dengan satu buah beladihan. Oh tapi lagi-lagi Iron Hook yang gak kena dari seorang Yawi. Bakal dipaksa tim fight kali ini. Benny Cutie berada di area belakang. Cuma satu buah Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan hidup dari seorang Sans. Kali ini Kairi mengincar ke arah seorang Benny Cutie tapi cewek bakal coba 1v1 dengan seorang Sanford. Memang gak ada follow up damage kali ini karena meskipun satu buah Titanic-nya connect. Tapi Boy bertahan di area depan. Kairi memang hilang. Boots berhasil untuk dapetin Sanford. Tapi apakah tim fightnya masih berlanjut kali ini? Boy pecah immortality. Namun Lord berhasil untuk di reset. Masalahnya Onyx mereka harus peka sama mapnya. Dan ya kalau aku lihat ya dari pemain-pemain Eko sendiri, mereka tuh nggak nge-buy emo dulu loh. Dia Waktu ganti. mereka lagi fight, baru mereka ganti. Dia awalnya Pasang seperti ya? Win of Nature gitu-gitu yang dia utamain dulu Om. Kayak Athena bahkan tadi yang kalau gua nggak salah lihat ya, Benny Kitty tuh aktifin Athenanya dulu baru diganti sama dia Om. Ya. Sedetail itu maksudnya. Detail itu sampai di late game ya. Dan semepet itu ya mereka ganti item ya. Yap. Oke, dan Lordnya kali ini kembali di setup dan hati-hati di bagian top lane ada Benny Kitty juga yang bisa melakukan split push. Ini Tapi enggak, masalahnya mereka mundur. gak ada retry masalahnya nih Yap. dari Onyx. Tapi ini harus di delay. Paling enggak Di reset ya? Nah kan bisa di reset mungkin kan? Heeh. Mungkin aja. Oke, Atau masih bisa diambil lagi. ditahan. 30 detik sabar aja mungkin dari Onyx. Sementara ini rajanya udah keluar nih Yawi. Mau coba untuk mengincar ke arah cewek tapi cewek masih bisa menghindar. Dan Boots bakal coba untuk ada paksa Lordnya kali ini. Dan sementara Kartizi udah maju ke area depan. Kartizi berhasil untuk mendapatkan retry ke area Lord dan Boy. Bersama dengan pemain Onyx lainnya mereka harus mundur. Ini Lord yang mungkin sekarang bisa digiring sama Eko untuk masuk ke area base. Oke, percobaan yang bagus lah ya. Mereka masih mau mencoba dan kita harus reset lagi. Defense lagi kali ini Onyx. Kondisinya memang tidak bagus dan ini push yang paling oke menurut gua dari Eko karena 5 membernya masih ada Om. Ya, dan itu dia yang memang ditunggu oleh Eko tadi. 5 member tersedia, mereka bakal jalan berbarengan. Kalau item in-game-nya udah lah ya, udah ganti-ganti terus-terusan juga. 21.000. Sanji juga udah punya Blood Wings dijual, ada Immortal sekarang. Ya semuanya dan mereka kan nabrak nih bersama-sama. Dan setup dari Onyx, ini mungkin harus di luar dari base juga. Kalau mereka terlalu mepet di base mereka, dari Benny ini bisa langsung fokus untuk menjadi base. Oke. Ini lumayan bahaya pastinya karena base-nya masuk, Benny fokus objektif kayaknya nggak ada yang bisa nahan lagi. Yang kayak Om mau bilang tadi, bahkan ngandelin Kufra mungkin dengan momen yang pas itu baru bisa. Untuk top lane bareng sama Lord dan untuk laning lainnya juga lumayan bagus nih. Eko rapi banget laningnya sekarang. Ya, mereka buka Magic Sentry untuk cari informasi, tapi sepertinya 4 pemain sudah mulai kelihatan. Lordnya apakah masih bisa ditahan? Minion bakal coba keluar terlebih dahulu dari base pemain-pemain Onyx. Sementara kali ini masih punya beberapa immortality. Dan bahkan Kairi posisi dari depan masih bisa di-clear tentunya. Tapi free banget dari seorang Kairi. Sanji mencoba untuk nahan Tyrant Rage Onyx dalam 3 pemain. Kiboy mencoba dari depan. Dan cewek benar-benar free di area belakang. Benny Cutie tumbang. Kairi berhasil untuk menumbangkan Yawi. 4 pemain hilang. Tapi Kartizi membawa adanya minion kali ini. Apakah base-nya masih bisa ditahan? Dan wipe out didapatkan oleh Onyx kali ini. Oh no, Onyx Esports. Sekarang mereka mencoba untuk membalikin keadaan. Push di area mid-nya. Karena kita sudah melihat Boots udah mulai siap untuk memotong di area mid. Team fight yang begitu disiplin dari Onyx di area base-nya.
Oke, aman 70 detik. Mid-nya bisa di-push. Di atas langit ada Onyx. Go Onyx, go Onyx. Kali ini lihat 5 pemain dari Onyx, mereka masuk ke area base-nya. Eko Gak ada Blizzard, yang defense. mereka cuma bisa melihat, menatap dari kejauhan. Dan Suns masih dengan recall-recall-nya. Dan Onyx Esports menuju ke arah babak Grand Final 3-0. What a comeback dari Onyx Esports. Comeback Israel. Wah, Di gila. atas langit ada Onyx. Grand Finalist kita yang kedua. Onyx versus Blacklist di Grand Final.